Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudari, kolega, dan teman sejawat di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya akan kembali bersama Dr. Siti Nadia, juru bicara vaksinasi yang akan menyampaikan pesan-pesan penting dan terkini dalam respon pandemi dan vaksinasi COVID-19. Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengumumkan bahwa pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diperpanjang dari 26 Januari sampai 8 Februari 2021. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk tetap produktif di rumah dan menekan resiko terkena COVID-19. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membantu para tenaga kesehatan berkonsentrasi menangani pasien, yang sayangnya kini bertambah banyak karena kasus aktif kita per hari ini, tanggal 22 Januari 2021, mencapai lebih dari 150.000 pasien, dari total 965.283 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kecukupan tempat tidur rumah sakit sudah mengkhawatirkan. Rasio pemanfaatan ruang ICU dan tempat isolasi makin tinggi, yaitu lebih dari 60% dari tempat yang tersedia. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 76%, Jawa Barat 73%, Banten 72%, Kalimantan Timur 69%, Sulawesi Tengah 68%, Bali 68%, Jawa Timur 67%, dan Jawa Tengah 65%. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 80%. Memang pemerintah akan melakukan berbagai upaya menambah kapasitas ruang perawatan intensif atau ICU tersebut. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, menambah tempat tidur di rumah sakit sebenarnya bukanlah jawaban yang tepat. Tidak dirawat sama sekali adalah yang jawaban yang paling tepat. Bagaimanapun kapasitas dokter, kemudian para dokter spesialis, perawat, para medis, dan tenaga kesehatan tentunya terbatas. Tidak mungkin 1,4 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia hanya bertugas merawat pasien COVID-19 saja. Masih banyak lagi pasien lain yang harus dirawat, dan banyak sekali program kesehatan terutama yang preventif dan promotif, berbasis pencegahan dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini perlu ditangani oleh kolega dan teman sejawat kami. Mari jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan dari resiko tertular COVID-19. Bagaimana cara terbaiknya? Ini 3 jurus melawan serangan dari COVID-19 di awal tahun ini. Yang pertama, tetap disiplin 3M. WHO kembali menjelaskan dalam panduan tentang penggunaan masker yang terbit di awal bulan lalu bahwa bukti ilmiah makin mendukung efektivitas pemakaian masker oleh anggota masyarakat untuk mencegah infeksi virus saluran pernapasan termasuk COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kenapa masker? Karena masker akan membantu menghentikan penyebaran virus melalui percikan atau cairan yang keluar dari batuk, bersin, atau ketika kita berbicara yang kita sebut sebagai droplets. Bahkan, masker yang baik kualitasnya akan melindungi dari mikrodroplets, yakni percikan yang sangat kecil yang dapat melayang di ruangan sempit yang berventilasi buruk, atau penyebaran terbatas secara aerosol. WHO mempertimbangkan semua bukti kajian-kajian sistematis melaporkan bahwa penggunaan masker oleh masyarakat umum ditambah dengan penjagaan jarak fisik, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, ditambah dengan ventilasi yang baik, sangat dianjurkan di daerah di mana diketahui atau diduga terjadi transmisi komunitas atau ditemukan klaster SARS-CoV-2 atau yang sering kita dengar istilahnya adalah zona merah. WHO menganjurkan pemakaian masker yang disiplin dan ketat oleh masyarakat, di antaranya pada situasi-situasi sebagai berikut. Yang pertama, di dalam ruangan yang ventilasinya diketahui tidak baik, dan upaya penjagaan jarak minimal 1 meter tidak dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, di dalam rumah, saat ada tamu dari luar rumah, dan ventilasi diketahui tidak baik, dan penjagaan jarak fisik minimal 1 meter tidak dapat dilakukan. Atau saat di luar rumah. Yang ketiga, pada saat jaga jarak fisik minimal 1 meter tidak dapat dilakukan juga.
Dan yang keempat, wajib pakai masker bagi orang-orang yang lebih beresiko mengalami komplikasi berat atau dengan penyakit penyerta yang kita kenal dengan orang-orang yang memiliki penyakit komorbid, seperti orang-orang yang berusia di atas usia 60 tahun atau orang-orang yang memiliki kondisi penyakit seperti kardiovaskular atau diabetes mellitus, penyakit paru kronis, kanker, penyakit cerebrovaskular atau imunosupresi. Kemudian selanjutnya, di daerah di mana diketahui atau diduga terjadi transmisi sporadis SARS-CoV-2 atau tidak ada transmisi SARS-CoV-2 yang terdokumentasi atau yang kita kenal sebagai daerah kuning dan hijau. Pemakaian masker tetap disarankan dengan pertimbangan menekan resiko ke tingkat terendah. WHO juga menekankan bahwa masyarakat harus mengikuti instruksi bagaimana memakai, melepas, kemudian membuang masker medis, dan membersihkan tangan, serta mengikuti semua langkah tambahan, terutama etika bersin, yaitu dengan menutup bagian siku bagian dalam ketika bersin dan batuk. Sering-seringlah membersihkan tangan dan menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain. Dan jika masker medis tidak tersedia, maka masker kainlah harus dipilih yang memenuhi spesifikasi, yaitu masker kain 3 lapis. Dan ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari, memakai masker dan kombinasi jaga jarak dan mencuci tangan akan menurunkan resiko penularan drastis sampai ke tingkat terendah. Pesan ini penting saya ulang, karena Satgas Penanganan COVID-19 sudah menyampaikan laporan bahwa kepatuhan memakai masker pada minggu lalu, terutama di kerumunan, mulai menurun, mulai kendor. Bahkan ditemukan hanya sekitar setengah dari 514 kabupaten kota yang punya kepatuhan tinggi memakai masker. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari ketatkan disiplin kita lagi. Peningkatan kasus konfirmasi positif sudah selalu di atas 10.000. Kesediaan fasilitas kesehatan untuk merawat sudah terbatas, dan tenaga kesehatan saatnya membagi perhatian ke pasien lainnya juga. Setelah hampir setahun berjibaku mengabdikan tenaga dan pikirannya sebagian besar untuk pasien COVID-19. Dan kolega, teman sejawat kami, para dokter, perawat, bidan, para medis, dan tenaga kesehatan lainnya sedang bersiap diri menerima vaksin. Mereka antusias mensukseskan program imunisasi ini, bukan hanya untuk melindungi diri dan keluarga mereka, tapi juga untuk melindungi pasien dari resiko penularan COVID-19. Nah, saya melanjutkan dengan jurus kedua untuk melawan serangan pandemi di awal 2021 ini. Jurus keduanya, ini didukung penuh oleh kinerja tenaga kesehatan Indonesia. Dr. Nadia nanti akan menjelaskan lebih detail, tapi saya sampaikan kabar baik bahwa sudah lebih dari 100.000 kolega saya, tenaga kesehatan, mengikuti vaksinasi sampai dengan hari ini. Seminggu lebih, beberapa hari setelah vaksinasi perdana dilakukan di Istana Negara dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin pertama, antusiasme tenaga kesehatan Indonesia juga ditunjukkan dengan minat mereka untuk mendalami segala hal tentang vaksin dan program vaksinasi COVID-19. Hanya dalam waktu 4 hari di pertengahan Januari tahun ini, sekitar 24.000 tenaga kesehatan mengikuti dialog dengan para ahli yang diselenggarakan bersama Kementerian Kesehatan, KPCPEN, dan UNICEF. Pemahaman penuh tenaga kesehatan akan program vaksinasi COVID-19 sangat penting, karena berbagai survei menunjukkan tenaga kesehatan adalah pihak terpercaya dalam mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi serta KPCPEN didukung oleh UNICEF juga mempersiapkan nakes menjadi komunikator yang handal. Sebanyak 42.000 vaksinator yang telah dilatih juga telah menerima pelatihan keterampilan komunikasi antar pribadi. Sebelum mereka terjun ke masyarakat, para vaksinator ini berinisiatif untuk mengedukasi sesama tenaga kesehatan terlebih dahulu, yang menjadi kelompok pertama dari penerima vaksin ini. Lebih dari 4.100 vaksinator mulai aktif mengedukasi dan kemudian menyampaikan laporan dialog dan diskusi mereka melalui sebuah platform teknologi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan UNICEF bernama Rapid Pro. Lewat teknologi ini telah dilaporkan bahwa sekitar 2.000 nakes yang awalnya bersikap ragu-ragu berubah menjadi bersedia untuk divaksinasi. Sekitar 67% atau 1.400 dilaporkan sangat tertarik dan menyimak, mendengarkan pesan-pesan vaksinator yang mengajak mereka berdialog.
Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi kita berikan aplaus, kita berikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang bukan hanya sudah menyelamatkan banyak sekali nyawa pasien COVID-19, namun kini berhasil meyakinkan kolega dan masyarakat untuk mendukung penuh program vaksinasi COVID-19 ini. Terakhir, untuk melancarkan program vaksinasi ke depan, jurus ketiga harus kita luncurkan bersama, yakni lawan dan perangi hoax. Izinkan saya jelaskan dengan gamblang dan terang benderang bahwa sejak pandemi diumumkan pada bulan Maret tahun 2020, situs resmi pemerintah adalah covid19.go.id. Kita bisa temukan semua informasi tentang penanganan pandemi, termasuk 3M, 3T, kemudian pemulihan ekonomi nasional. Dan yang terkini adalah berita perkembangan program vaksinasi COVID-19. Kita bisa temukan bahwa berita yang paling benar tentang vaksinasi COVID-19 berasal dari sumber resmi dan mengutip para ahli di bidangnya. Dan media sosial resmi adalah akun dengan nama Lawan COVID-19, seperti yang terlihat pada layar ini. Bahkan ada cara mudah untuk membuktikan hoax, yakni yang pertama, buka s.id/info vaksin. Lalu, klik cek dan buktikan hoax. Masukkan kata kunci yang dicari, dan kemudian baca penjelasan tentang informasi tersebut. Setelah itu, baru sebarkan. Dan apabila menemukan berita tidak benar, stop, berhenti pada kita. Stop di tangan Anda. Langsung laporkan ke aduankonten.id. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tenaga kesehatan kita, keluarga, dan tetangga kita butuh dukungan moral dan semangat kita. Bukan berita yang salah dan menyesatkan, yang bisa saja malah membuat seseorang jadi patah semangat. Karena mereka langsung percaya hoax dan kecewa karena kitanya juga jadi sumber informasi yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, mari lawan dan perangi hoax. Lindungi nakes kita, lindungi diri dan keluarga kita. Tetap ingat 3M, dukung 3T, sukseskan vaksinasi. Bersama kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Selanjutnya saya persilakan Dr. Nadia yang akan menyampaikan progres program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Terima kasih, Dr. Reisa. Selamat sore, rekan-rekan media yang kami hormati. Semoga semua dalam keadaan sehat. Bersama ini kami sampaikan terkait update jumlah tenaga kesehatan. Sore hari ini kami ingin menyampaikan sejumlah perkembangan terkait pelaksanaan vaksinasi kepada tenaga kesehatan yang telah dilaksanakan sejak 14 Januari 2021. Kabar baik dapat kami sampaikan bahwa hingga tadi siang, hari ini, tanggal 21 Januari pukul 13, maka jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi di 13.525 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di 92 kabupaten kota di 34 provinsi sudah mencapai lebih dari 132.000 orang atau 22% dari total 598.483 tenaga kesehatan. Yang tentunya jumlah ini adalah tenaga kesehatan yang akan divaksinasi pada tahap awal ini. Di tahap pertama, kami sudah menyebarkan undangan untuk mendapatkan vaksinasi bagi 598.483 tenaga kesehatan dari target sebanyak 1,4 juta tenaga kesehatan. Sisa sebanyak 888.282 tenaga kesehatan sudah mulai diberikan undangan di tanggal 21 Januari kemarin. Jika ada tenaga kesehatan yang belum terdaftar di tahap pertama, maka kemungkinan
mereka berada di kelompok kedua. Selain jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi tersebut, terdapat juga 20.154 tenaga kesehatan yang tidak bisa diberikan vaksinasi ataupun kemudian ditunda karena sejumlah alasan. Di antaranya merupakan penyintas COVID-19 atau memiliki komorbid atau penyakit bawaan dan sedang dalam keadaan hamil. Proses vaksinasi kepada tenaga kesehatan masih akan terus berlangsung dan diharapkan hingga Februari kami dapat mencapai target 1,47 juta tenaga kesehatan divaksinasi. Vaksinasi sangat penting diberikan kepada tenaga kesehatan untuk mengurangi tentunya tingkat keparahan penyakit sehingga mengurangi angka jumlah tenaga kesehatan yang meninggal. Kita sudah kehilangan lebih dari 600 tenaga kesehatan dan ini merupakan kehilangan yang besar bagi bangsa Indonesia. Mari kita putus bersama mata rantai penyebaran COVID-19 melalui vaksinasi. Vaksinasi memiliki manfaat yang lebih besar dibanding resikonya, karena vaksin memiliki resiko efek samping yang rendah. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI, semua reaksi masih bersifat ringan dan tidak ada kejadian yang sifatnya serius. Selain informasi mengenai jumlah tenaga kesehatan yang telah mengikuti program vaksinasi, sore hari ini kami juga akan menyampaikan informasi terkait pendaftaran manual bagi tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan telah memberikan instruksi kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota untuk segera memasukkan hasil vaksinasi ke dalam aplikasi Primary Care atau PCare milik BPJS Kesehatan. Upaya ini diambil oleh Kementerian Kesehatan untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam berpartisipasi dalam program vaksinasi, sekaligus juga mempercepat proses vaksinasi yang kita harapkan dapat selesai di akhir Februari 2021. Dengan berlakunya mekanisme ini, maka saat ini sudah tidak ada SMS blast untuk registrasi ulang, sehingga sasaran yang telah terdaftar di Sistem Informasi SDM Kesehatan atau SIS SDMK per tanggal 6 Januari 2021 sudah secara otomatis akan memiliki elektronik tiket yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terregistrasi. Sebagai fasilitas yang tentunya mampu vaksin dimanapun dan kapanpun juga. Terkait dengan jadwal pelaksanaan vaksinasi, maka kami serahkan kepada kebijakan daerah setempat, karena teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Provinsi inilah yang akan mengelola jumlah vaksin, logistik, dan sumber daya. Mekanisme ini juga demi menghindari terjadinya penumpukan tenaga kesehatan pada saat mendapatkan layanan vaksinasi. Bagi tenaga kesehatan yang belum terdaftar sebagai penerima vaksin, masih dapat didaftarkan secara berjenjang melalui verifikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, dalam hal ini adalah Pusat Data dan Informasi, melalui pengelola aplikasi SI-SDMK. Data tersebut paling lambat diterima pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Aplikasi PCare atau Primary Care vaksin COVID-19 sendiri adalah merupakan bagian dari sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19. PCare mendukung proses registrasi sasaran penerima vaksin, screening status kesehatan, serta melakukan
pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan vaksinasi COVID-19. Bagi rekan-rekan tenaga kesehatan yang memiliki pertanyaan terkait pelaksanaan vaksinasi, kami menganjurkan untuk menghubungi hotline vaksinasi COVID-19 di nomor 119 extension 9 atau melalui email di vaksin@pedulilindungi.id. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa kami juga turut prihatin dengan Bupati Sleman yang saat ini Bapak Sri Purnomo yang dinyatakan diketahui positif COVID-19. Kami sampaikan kondisi beliau saat ini baik dan tidak menunjukkan gejala apapun. Beliau saat ini hampir berusia 60 tahun dan beliau sedang melakukan isolasi mandiri di rumah dinas. Bapak Sri Purnomo benar sudah melakukan vaksinasi COVID-19 untuk suntikan pertama pada tanggal 14 Januari 2021. Namun, beliau memang belum mendapatkan suntikan kedua. Kita ketahui bahwa vaksin Sinovac atau CoronaVac adalah vaksin berisi virus mati atau inactivated. Jadi, hampir tidak mungkin menyebabkan seseorang terinfeksi. Jika melihat rentang waktu dari Bapak Bupati, maka sangat mungkin pada saat Bapak Bupati divaksinasi, beliau ini berada dalam masa inkubasi COVID-19, di mana tentunya sudah terpapar virus COVID-19 tapi tidak menunjukkan gejala. Secara alamiah, waktu antara paparan dan munculnya gejala atau load virus itu adalah sedang tinggi-tingginya sekitar pada 5 sampai dengan 6 hari. Hal ini adalah waktu yang pas karena beliau divaksinasi pada tanggal 14 Januari, sementara hasil pemeriksaan swab PCR beliau positif di tanggal 20 Januari. Kita ketahui bersama bahwa vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan. Sebab sistem imun perlu waktu lewat paparan yang lebih lama untuk bisa mengetahui bagaimana cara efektif untuk melawan virus tersebut. Suntikan pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Hal ini memicu respon antibodi yang lebih cepat dan lebih efektif di masa yang akan datang. Suntikan kedua berfungsi sebagai booster untuk membentuk antibodi secara optimal, dan imunitas ini baru akan terbentuk secara baik setelah 3 minggu suntikan kedua. Untuk itu perlu dipahami bersama, meskipun kita sudah divaksinasi COVID-19, masih ada resiko terpapar virus COVID-19. Namun tentunya diharapkan vaksin ini akan dapat mengurangi kemungkinan sakit berat. Proses pemberian vaksinasi tetap dilakukan seperti yang sudah ditargetkan bagi seluruh masyarakat. Dan saya berpesan, dengan adanya vaksinasi, kita masih punya kewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena selain tetap harus menjaga diri, juga masih dibutuhkan waktu bersama-sama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kita bisa mencapai kekebalan kelompok. Sehingga upaya 3M dan 3T serta vaksinasi harus tetap dijalankan secara bersamaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.